yang rutin kita kerjakan, morfologi darah. Yang kedua adalah pewarnaan-pewarnaan khusus. Pewarnaan khusus itu biasanya dilakukan pada saat kegiatan di BMP dan sebagainya, ada SBB, LEPEN, kemudian FE, PAS, TDT, LAP, TRAP, kemudian ada MPO, kemudian untuk leukosit spesifik esterase dan non-spesifik esterase. Kemudian topik yang ketiga adalah tentang sum-sum tulang, mulai dari pengambilan sampai dengan nanti identifikasi. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa bikin kontrak kuliah terlebih dahulu ya. Kontrak kuliah ini meliputi pengaturan tentang tata tertib. Apa yang bisa panjenengan semua kerjakan dan kita taati bersama, dan apa juga yang kewajiban saya terhadap panjenengan semua. Ini semua sudah bekerja atau ada yang belum? Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Mayoritas Bu. Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Mayoritas sudah bekerja semua ya? Iya, sudah kerja, Bu. Oke, kita lanjut untuk ini. Mungkin si pennya siapa ya? Taruh situ. Mandi ya. Si pennya siapakah untuk blok ini? Maaf Bu, ini terdiri dari 2 kelas Ibu. Oke, 2 kelas masing-masing ada nggak ya? Masing-masing ada kan ya si pennya? Atau tidak ada? Counting ya Bu? Betul, counting. Ya, iya Bu, saya bagaimana Bu? Oke, counting dari apa kelas apa kelas? Kelas B. Kelas B. Yang C? Bu Haidir. Oh ada, oke. Nanti silahkan ya, masing-masing berdiskusi dengan kelompoknya tentang tata tertib yang bisa kita sama-sama taati. Gitu ya. Ini sih namanya. Oke, apakah sudah ini sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke. Oke. Ini adalah untuk pengenalan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik di pewarnaan. Untuk kontrak kuliahnya, tata tertibnya nanti bisa dikumpulkan besok. Masih ada bertemu dengan saya lagi pagi, nanti bisa komtingnya bisa mengirim ke WA ya. Oke, kita lanjut untuk pembuatan dan pewarnaan sedia hapus. Sebelumnya dalam setiap kegiatan di lab kita tahu kan bahwa segala sesuatunya pasti dimulai dengan pra-analitik, kemudian analitik, dan juga pasca analitik. Untuk kegiatan di dalam pembuatan pewarnaan, baik itu pewarnaan yang rutin maupun yang khusus, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang pra-analitiknya, yaitu persiapan sampelnya. Biasanya pada persiapan untuk sampel, kita tidak membutuhkan persiapan yang khusus. Misal seperti, pasien mesti puasa dan sebagainya, itu tidak. Karena yang sedang kita lakukan adalah hanya untuk pewarnaannya, beda dengan kalau kita tindakan. Misal kalau BMP itu kan dia sesuatu hal yang khusus, memang ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum tindakan gitu. Nah, pada saat persiapan sampel, maka kalau kita memakai darah kapiler segar, itu akan memberikan morfologi dan hasil pewarnaan yang optimal. Kemudian untuk darah ETA itu dapat dipakai karena dia tidak akan berpengaruh terhadap morfologi eritrosit dan leukosit serta mencegah trombosit menggumpal. Nah, pada saat mempersiapkan sampel ini, maka sebaiknya dilakukan dalam waktu kurang dari 2 jam. Nah, tiap 1 mili ETA itu bisa digunakan untuk 1 mili darah vena. Jadi intinya adalah mau kapiler, mau vena, itu bisa dipakai. Oke. Untuk analitiknya apa saja yang kita berpengaruh adalah beberapa hal sebagai berikut, yaitu pada saat pembuatan dari sediaan, maka kita akan memilih kaca objek, itu biasanya sebelum dilakukan untuk pembuatan dari preparat, maka apa yang sudah harus kita kerjakan terhadap kaca objek tersebut? Ada yang bisa memberikan masukan? Kita sambil diskusi. Dibersihkan jika ada. Silakan. Difiksasi, Bu. Sebelum kita melakukan pembuatan preparat, yang harus kita lakukan apa dulu?
Difiksasi, Bu. Difiksasi. Tadi sudah ada yang jawab betul tadi sebelum mengerjakan. Dulu, Bu. Ya. Dibersihkan dulu, Bu. Dibersihkan Oke, dulu dengan dibersihkan alkohol dulu. Ya, biar lemak-lemaknya hilang. betul. Jadi sebelum kita melakukan sebuah pembuatan preparat apapun, maka kaca objek harus kita bersihkan terlebih dahulu, meskipun dia masih dalam satu box yang sebetulnya masih disegel. Soal itu batuan baru nanti kita akan sediaan kaca objek yang sudah memenuhi persyaratan dalam kebersihannya dan hal-hal yang nanti berpengaruh untuk pembuatan preparat. Sebelumnya saya minta maaf ya, ini saya off cam karena untuk memudahkan kalian semua dalam kita share untuk PPT-nya, karena biasanya kalau kita on cam berbarengan dengan share PPT biasanya memang agak nanti menjadi lemot untuk internetnya. Kemudian sesudah kaca objek itu kita bersihkan, kita akan pilih kaca objek yang punya tepi rata, bisa kita pakai sebagai kaca penghapus, sebagai slidingnya. Nah, sudut kaca itu biasanya dipatahkan menurut garis diagonal untuk dapat menghasilkan sediaan hapus darah yang tidak akan mencapai tepi kaca objek. Nah, satu tetes kecil darah itu nanti akan diletakkan pada ujung dari kaca objek, kira-kira 2-3 mm. Nah, kemudian kita akan letakkan kaca penghapusnya, diletakkan dengan sudut 30-45 derajat terhadap kaca objek di depan dari tetes darah. Nah, kemudian kaca penghapusnya nanti akan kita tarik ke belakang dari tetes darah tersebut. Kita tunggu sampai darahnya itu akan menyebar ke samping-sampingnya. Kemudian kita akan dorong sehingga akan terbentuk hapusan darah kira-kira sekitar 3-4 cm. Nah, darahnya harus sudah habis sebelum kaca penghapus mencapai ujung. Sehingga kita akan bisa dapatkan hapusan darah yang dia tidak terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Nah, untuk ketebalan ini biasanya kita bisa atur dengan mengubah sudut antara kedua kaca objek dengan kecepatan menggeser. Tadi sudutnya kisaran 30-45. Dengan praktek, maka kita akan bisa jam terbang, ya, sesuai dengan jam terbang kita bisa mengatur untuk mengubah-ubah sudut geser, sehingga kita akan bisa membuat apakah itu preparat tipis ataupun tebal. Karena bukan berarti kita tidak boleh bikin preparat
tebal ya, karena pada saat kita membuat preparat untuk malaria, maka itu ada hapusan yang tipis dan juga hapusan yang tebal. Nah, hapusan ini akan kita biarkan mengering, kemudian identitas jangan lupa akan dituliskan di bagian yang tebal. Jadi di ujung yang awal kita mau menggeser tersebut. Kita tulis biasanya dengan pensil kaca ya. Nah, kita akan buat sedemikian rupa sehingga eritrositnya itu akan terlihat atau dihasilkan pada saat kita membuat preparat itu tidak akan menggerombol, tidak bertumpukan gitu. Tidak berlubang-lubang dan tidak bergaris-garis. Penyebaran dari leukosit pun juga harus baik. Nah, ada beberapa sumber kesalahan yang biasa kita buat, yaitu biasanya adalah dalam persiapan penderita, pengambilannya, dan penyimpanan bahan pemeriksaan. Ada nggak di antara kalian yang kadang ketika sampling antara jarum dengan penyedotnya itu tidak sesuai? Kurang Ada, dulu, tidak? Bu. Maksudnya gimana? Bu. Maksudnya adalah kadang kita mengambil untuk untuk jarum yang 3 cc, tetapi kita memakai ampulnya adalah spatnya adalah yang ukuran lebih besar, karena berpendapat bahwa ini venanya ini terlalu kecil nih, atau atas permintaan pasien jarumnya jangan yang gede-gede gitu. Nah, akhirnya kita juga kadang-kadang melakukan perubahan antara spat dengan ukuran dari jarum. Ada yang pernah melakukan itu? Pernah dok. Pernah. Bu. Resikonya apa ketika itu terjadi ketidaksesuaian antara jarum, ukuran jarum dengan spatnya? Kadang lisis, Bu. Betul. Karena apa? Karena dia seperti pipa, gitu kan? Dia dengan diameter yang kecil, sementara tekanannya besar. Jadi ada ketidaksesuaian antara ukuran dengan sedotannya, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya darah yang masuk karena dia memasuki lubang yang kecil dengan kekuatan yang lebih gede daripada yang seharusnya, akibatnya bisa menimbulkan lisis. Itu. Apalagi yang harus kita lihat? Oh, ternyata sediaan apusnya terlalu biru. Karena mungkin disebabkan karena apusannya yang terlampau tebal. Pewarnaannya terlalu lama. Mestinya berapa menit ketika kita melakukan perendaman dari sediaan apus pada saat pewarnaan gimsa? Menit. Berapa menit? 15 sampai 20, Dok. Oke.
Ini kadang-kadang nanti pada saat kalian, ada yang dari puskesmas? Ada, Bu. Ada, oke. Puskesmasnya sudah ikut akreditasi belum? Belum. Ada, Bu. Sudah, oke. Mungkin untuk sharing aja, untuk mungkin yang kita mengingat lagi pada saat kedatangan asesor. Mungkin ada yang dari Labkes, ada nggak? Labkesda? Ada, Bu. Oke. Biasanya kalau kita kedatangan asesor, surveyor untuk akreditasi, surveyor yang jeli dia pasti akan melihat-lihat ke bak cucian. Untuk teman-teman yang mungkin lebih suka melakukan duplo daripada melakukan konfirmasi dengan hapusan darah, biasanya surveyornya akan tahu. Jadi biasanya akan dilihat nih bak cuciannya ada enggak bekas-bekas dari kegiatan pencucian, kegiatan pewarnaan maksud saya. Karena pada saat kita membuat pewarnaan memakai gimsa ataupun pewarnaan memakai pewarnaan yang lain, pasti akan ada bekas-bekas di dalam bak cucinya. Karena kan sudah diwarnai kan ada proses cuci juga kan ya, selain fiksasi dengan alkohol. Nah, di situ akan terlihat ketika tidak ada sama sekali bekasnya, artinya apa? Tidak mungkin kan pasien kalian adalah pasien yang normal semua. Dalam satu akreditasi berapa tahun ya? 2, 3? 5, Bu. Oh, 5 tahun. 5 tahun sekali. Masa Iya. 5 tahun sekali? Iya, Bu. Kalau Oh, 5 penuh tahun. Bu. Ya. Kalau penuh 5 tahun ya. Kalau bersyarat 2 tahun. 2 tahun. Kalau bersyarat 2 tahun ya. Oke. Jadi nanti akan kelihatan nih siapa yang suka main duplo dan siapa yang tidak segan-segan melakukan konfirmasi. Karena untuk hasil-hasil yang rendah, HB yang rendah dan sebagainya, mestinya kita konfirmasi dengan preparat hapus darah. Nah, otomatis ketika kita melakukan konfirmasi berarti melakukan pengecatan. Nah, ketika dicari bekas-bekas pengecatan itu ternyata tidak ada, maka ketahuanlah bahwa selama ini kita tidak pernah melakukan konfirmasi hasil-hasil dari pemeriksaan hematologi yang mungkin hasilnya di bawah normal. Gitu. Jadi hati-hati. Kemudian bisa juga sediaan hapus itu terlalu merah. Jadi bisa ketika dia terlalu biru, bisa jadi dia terlalu lama terendamnya. Nah, kalau terlalu merah, maka itu bisa karena adanya tambahan yang dari asam itu yang nanti akan menyebabkan sediaan dari leukositnya nanti akan agak rusak dan itu akan memberikan warna yang terlalu merah. Nah,
Ada lagi adalah bercak-bercak cat warna pada sediaan apus yang tidak disaring pada saat dia dipakainya sudah yang terlalu lama. Gitu. Nah, bagaimana kita menghasilkan sebuah pewarnaan yang baik? Maka kita akan lakukan pemeriksaannya itu dengan pemeriksaan yang langsung tanpa adanya antikoagulan. Harus memakai antikoagulan jam sejak pengambilan darah. Nah, pada pemakaian antikoagulan heparin, ini akan menyebabkan latar belakang berwarna biru dan juga akan terjadi bentuk leukositnya yang akan lebih menggumpal. Jadi antikoagulan juga akan mempengaruhi dari hasil pengecatan kalian. Nah, ini tadi sudah ya kaca penghapus yang tidak bersih, pinggirannya yang tidak rata, itu juga akan menyebabkan kesalahan di dalam pada saat kita membuat preparat. Karena ini adalah satu kesatuan yang utuh, baik itu pada saat pembuatannya maupun pewarnaannya. Termasuk kebersihan dari kaca objek, harus bebas dari debu, lemak, atau kadang jari-jari kita juga akan memberikan jejak di situ. Kemudian fiksasi. Fiksasi itu juga jika fiksasinya kurang baik, akan menyebabkan perubahan dari morfologi dan warna sediaan. Nah, bila metanol yang dipakai itu tidak absolut, ini juga sering terjadi. Karena apa? Karena tahu kan bahwa metanol itu dia akan mudah menguap. Karena dia harusnya absolut. Absolut itu berarti dia mestinya 96% kan, karena buka tutup dan sebagainya, akhirnya dia akan bisa menguap sehingga kadarnya sudah tidak absolut lagi. Otomatis kekuatan dalam fiksasinya pun juga tidak akan lebih baik dari yang seharusnya. Nah, fiksasi pun juga jika tidak dilakukan segera setelah sediaan apus kering akan menyebabkan perubahan morfologi leukosit. Jadi sebaiknya adalah kalau kita belum bisa mewarnai, setidak-tidaknya fiksasi dulu, sehingga itu akan lebih tahan. Gitu. Nah, ini adalah tugas yang nanti kalian semua supaya buat. Mayoritas ada di tempat pekerjaan kan ya. Ada yang posisi tidak bekerja di lab? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Posisinya? Oke, posisinya ada di manakah? Di rumah. Di rumah, Bu. Di rumah. Bukan, maksud saya posisi di kota mana? Di Lombok. Di Lombok. Oke, ada temannya yang di situ, mungkin nanti bisa bersama-sama untuk dalam mengerjakan video ini. Jadi
diberikan, kan nanti saja. Kira-kira 2 minggu cukup. Insya Allah, Bu. Uh, kalian semua nanti membuat video cara pembuatan sediaan zat kimsa sambil kalian ceritakan posisinya, gitu ya. Bisa ya? Kalau yang belum Bisa bergabung dengan yang lainnya. Maksudnya bergabung itu bukan berarti tidak membuat ya, tetap membuat, tetapi bisa nebeng tempatnya saja. Kalau yang posisinya di Semarang, mungkin bisa nanti ditanyakan saja ke Mbak Rafe atau dari kampus, apakah bisa untuk dipakai, atau kalian ada yang praktikum? Nggak ada ya? Semua masih daring ya? Iya, Bu. Belum praktikum. Oke. 2 minggu nanti tugas dikumpulkan secara kolektif, nanti dimasukkan ke dalam Google Drive ya. Kemudian link Google Drive-nya nanti bisa diberikan kepada saya, termasuk untuk absensi di dalam Google Drive-nya. Ini ada G-form-nya enggak ya untuk absensi? Ada ya, nanti masing-masing dari si pennya minta tolong untuk sebelum kita masuk ke dalam kelas bisa untuk menayangkan G-form-nya sebagai bagian dari bukti dari absensi. Nanti bukti absensi ini nanti diserahkan pada admin. Ya, satu dikirim ke saya, satunya dikirim ke admin. Nanti yang admin kalian. Ada pertanyaan? Bukan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Jadi ada 2 tugas ya. 1 adalah kontrak perkuliahan yang isinya adalah tata tertib yang kita sepakati untuk pembelajaran kita supaya masing-masing dari kita semua, baik Anda maupun Ibu, itu sama-sama enak. Gitu. Dan yang kedua adalah tugas untuk membuat video tutorial cara pembuatan sediaan zat kimsa. Tolong pada saat pembuatan sedikit di-shoot juga dari kalian, meskipun mungkin fokusnya adalah pada saat membuat zat kimsa, tetapi yang membuat pun sedikit sesaat bisa untuk di-shoot. Gitu. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silakan. Begini, Bu, masalah tugas ini, Bu. Pembuatan video. Kami yang belum bekerja, kemudian sudah ke Semarang. Jadi untuk pembuatan video, saya rasa masih sulit untuk bagi kami yang belum bekerja. Jadi
kalau tanggapan dari Ibu bagaimana? Apakah kami bisa masuk di lab Unimus untuk bekerja atau bagaimana? Kalau yang untuk itu silahkan untuk nanti dikomunikasikan juga ke Mbak Rafi, apakah bisa difasilitasi dari kampus. Posisinya di Semarang? Iya, di Semarang. Oke, kalau yang di Semarang nanti silahkan nanti berkoordinasi juga dengan Mbak Rafi, apakah itu nanti bisa difasilitasi. Kemudian kalau yang ada di luar kota, nanti bisa untuk, kalian kan pasti punya teman kan? Iya. Teman yang sudah bekerja, ya kan? Kan bisa untuk saling membantu pada saat nanti dia misal membuat sediaan Gimsa, kita ikut di dalamnya. Begitu. Iya, makasih Bu. Gitu ya. Iya, ya. Sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang terlalu sulit, bisa, karena memang pada saat kita harus pembelajaran model daring itu bukan berarti kita sama sekali tidak ada hanya sekedar duduk, melihat paparan, ngantuk, kadang ditinggal dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kita bisa membuat acara ini, kegiatan kita ini bisa yang bisa lebih menarik, yang bisa membuat kalian itu juga bisa beraksi, gitu. Sehingga pembelajaran ini akan lebih masuk ke dalam hati. Gitu. Karena ini sesuatu hal yang sehari-hari nanti akan dilakukan oleh para ATLM yang bekerja di fasilitas kesehatan. Oke? Iya. Oke, pasti bisa ada caranya. Berkreasilah, monggo. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Maaf Ibu tanya, Ya. untuk durasi videonya berapa lama ya Bu? Durasi berapa? Durasi kira-kira 5-10 menit. Silakan. Tidak perlu yang terlalu panjang gitu. Kan kita pada saat pembuatan cat Gimsa juga tidak terlalu lama. Kan tinggal campur selesai gitu kan. Jadi tidak yang terlalu lama. Yang penting nanti di tutorial itu juga nanti akan kita akan nanti lihat ada enggak hal-hal yang perlu kita koreksi. Kita semua nanti akan bisa saling melihat, saling belajar secara aktif. Harapannya dengan video itu kalian melakukan praktek. Satu. Yang kedua, nanti semuanya akan melihat dan memberikan masukan. Mana sih yang masih harus diperbaiki. Sehingga kita semua akan belajarnya tidak satu arah. Gitu. Belajarnya kita sama-sama gitu. Dia juga belajar, kalian juga belajar. Oke, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih. Besok pagi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Makasih ya.
Ibu besok pagi sih ini.